Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih kalian semua di rumah? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Ibu Eni. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan seni budaya dan prakarya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk langsung aja kita mulai pembelajaran hari ini. Disimak ya videonya. Sebelumnya, kalian telah belajar tentang padi. Tahukah kalian bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda pula loh untuk tumbuh? Yuk kita cari tahu. Yuk amati gambar ini. Di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Lalu, lingkungan seperti apa ya yang baik untuk tanaman tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, simak baik-baik ya teks bacaan yang akan Ibu bacakan. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan memiliki curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi loh. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Kemudian, tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18-22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya adalah tanaman teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius. Dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik, dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan. Yuk kita bahas bersama-sama. Berdasarkan teks tersebut, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh? Tanaman padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Sedangkan teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius. Lalu, apakah perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Padi umumnya tumbuh baik di daerah yang berhawa panas, sedangkan teh akan tumbuh baik di daerah berhawa dingin. Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Kemudian, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Menurutku, padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah pegunungan tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Kemudian, teh juga dapat tumbuh baik di daerah persawahan, asalkan daerah persawahan tersebut bersuhu dingin dengan tanah yang mengandung bahan organik. Menurutmu, apakah keadaan alam seperti iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Ya, tentu saja keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
Suhu dan kandungan unsur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman juga. Kira-kira sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja ya yang perlu kita perhatikan agar tumbuhan kita dapat tumbuh dengan baik? Nah, sebelum menanam tumbuhan, kita perlu memperhatikan tanaman itu sendiri, kemudian kualitas tanahnya, selanjutnya kondisi lingkungan, seperti suhu ataupun iklim. Selanjutnya, kita juga perlu memperhatikan cuaca, apakah cuaca hujan atau kemarau. Selanjutnya, kita juga perlu memperhatikan tentang perawatan tanaman tersebut. Tahukah kamu bahwa kondisi dan karakteristik alam yang berbeda ikut mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut juga loh. Yuk kita cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitar kita, mulai dari iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Kemudian cari tahulah tumbuhan apa saja nih yang kira-kiranya cocok tumbuh di wilayah sekitaran rumah kita. Tahukah kalian bahwa ternyata tumbuhan di sekitar kita memberi banyak sekali manfaat bagi kita? Selain untuk makanan, ternyata tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk membuat karya seni loh. Contohnya seperti karya seni kolase yang telah kalian buat pada pembelajaran sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat kolase dari tumbuhan. Nah, berikut ini beberapa karya hasil teman-temanmu. Tolong diamati baik-baik ya. Nah, tadi kalian telah melihat beberapa hasil karya teman kalian. Nah, selanjutnya tugas kalian yaitu berilah komentar pada salah satu karya temanmu. Nah, komentar tersebut merupakan bentuk dari apresiasi seni. Apresiasi seni? Apa itu? Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nih, kalau kamu sudah memberi komentar terhadap suatu karya, memberi saran, memberi kritik, itu juga sudah termasuk apresiasi seni loh. Aku masih bingung nih. Bagaimana sih contoh dari apresiasi seni itu? Apakah kamu bisa memberikan contohnya kepadaku? Tentu saja aku bisa. Nih, coba kamu perhatikan hasil karya kolase ini. Nah, dari hasil karya kolase ini dapat kita apresiasi seperti ini. Hasil karya kolase tersebut sangatlah bagus dan menarik. Perpaduan warnanya pas, dan pengerjaannya juga sangat rapi. Bahan alami yang digunakan juga beragam, sehingga memperindah karya tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari apresiasi seni. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu punya tugas nih buat kalian. Yang pertama yaitu tugas IPS. Nah, untuk tugas IPS, pertama, kalian carilah informasi mengenai tumbuhan yang dapat tumbuh dengan baik di lingkungan rumah kalian. Nah, selanjutnya setelah kalian mendapatkan informasi mengenai tumbuhan apa saja yang dapat tumbuh baik di lingkungan kalian, tulislah 3 nama tumbuhan tersebut di buku tulismu. Selanjutnya, untuk mata pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya, tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian pilih salah satu hasil karya kolase teman kalian yang berada pada video pembelajaran ini. Kemudian, berilah apresiasi seni terhadap karya temanmu yang telah kamu pilih. Dan selanjutnya, tulislah apresiasi senimu di buku tulismu. Jangan lupa untuk kirimkan tugas ke guru masing-masing ya.